Baik. Selamat pagi teman-teman. Kali ini pertemuan kedua ini saya akan mereview materi tentang besaran dan satuan yang pertemuan pertama kemarin sudah teman-teman pelajari, ya, sudah teman pelajari. Maka untuk pertemuan kedua ini saya akan mereview materi besaran dan satuan. Nah, garis besarnya yang mau kita bahas adalah tentang pengertian dasar besaran dan satuan sistem satuan internasional atau satuan SI, kemudian awalan satuan, konversi satuan, dan pengukuran, ya. Nah, dalam besaran dan satuan, kenapa kita pelajari ini besaran dan satuan? Tujuannya itu apa? Nah, tujuannya kira-kira seperti ini, ya. Tujuan umum dari besaran dan satuan. Oke, di sini saya bagi menjadi dua tujuan. Nah, besaran dan satuan secara umum dan secara khusus itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama, secara umum untuk memahami ilmu fisika, ya, sesuai dengan kedalaman mata pelajarannya. Nah, oke. Terus kemudian untuk bisa berkarya dan berinovasi bagi ilmu fisika, seperti melakukan penelitian. Terus kemudian untuk bisa menerapkan fisika dan mengimplementasikan ke bidang lain. Sebagai contoh, bidang saya fisika. Nah, tetapi saya bisa mengimplementasikan ke dalam sebuah mesin. Nah, seperti ini. Ini adalah mesin 3D printer. Ini saya buat sendiri, saya rangkai sendiri. Nah, ini adalah mesin 3D printer yang saya buat. Saya gunakan konsep fisika, ya, yang saya pelajari, saya terapkan di sini. Nah, 3D printer ini seperti ini, bisa untuk membuat benda menjadi bentuk 3 dimensi, sekarang tidak cuma di kertas saja. Terus bisa juga untuk membuat, nah, kayak gini, nah, custom gini, ya, Digimon, nah, gini, itu bisa juga untuk membuat kayak gini, casing, casing. Nah, itu apa yang saya terapkan ketika saya punya basic fisika. Nah, itu saya terapkan di sana. Secara khusus itu untuk mendukung kegiatan praktek bengkel dan laboratorium. Terus kemudian menentukan ukuran benda, menghitung gaya potong, gaya pencekapan, menentukan titik berat, mengukur dimensi suatu benda, misalnya diameter dalam, diameter luar, nah, mengukur berat suhu suatu benda. Nah, itu bahkan salah satu tujuan secara khusus kita belajar tentang materi besaran dan satuan. Oke, baik, berikutnya pengertian dasar dari besaran dan satuan. Nah, di sini di breakdown ada besaran fisis, besaran pokok, besaran turunan. Nah, besaran fisis itu sebenarnya gabungan antara besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu sebagai contoh di sini ada panjang, massa, waktu. Terus kalau besaran turunan ada luas, volume, dan kecepatan. Nah, untuk luas, kenapa disebut besaran turunan? Karena luas ini itu terdiri dari lebih dari satu besaran pokok panjang. Contohnya ini, contohnya saya punya plat. Nah, ini PCB ini atau ini. Nah, sebuah papan. Ini ada panjang, ya, ada panjang, terus ada lebar.
Nah, panjang lebar itu adalah besaran pokok. Nah, maka kalau dihitung panjang lebar adalah luas, maka luas itu terdiri dari dua besaran pokok. Oke, itu tentang luas. Kemudian volume. Volume sebagai contoh ini. Nah, ini volume benda ini, casing ini dia punya panjang, lebar sama tinggi. Nah, berarti tadi dari berapa besaran pokok? Ada 3, panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar itu masuk besaran panjang juga, tinggi juga masuk panjang. Nah, jadi volume ini masuk dalam besaran turunan karena lebih dari satu besaran pokok. Kemudian kecepatan. Nah, kecepatan kalau kita rumuskan itu seperti ini. Ya. Kecepatan itu dimulai dari hubungan kecepatan V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jarak sendiri itu adalah besaran pokok, ya. Ini besaran pokok. Waktu juga besaran pokok. Nah, berarti kecepatan terdiri dari berapa besaran pokok? Ada 1, 2. Jadi lebih dari 2 besaran pokok. Nah, itu mengenai besaran turunan kecepatan. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke besaran visistu. Nah, pengertian dasarnya apa toh? Besaran visistu merupakan segala sesuatu yang bisa diukur. Nah, kita punya kaliper, saya punya kaliper, kita punya penggaris, ya. Saya bisa mengukur ini. Nah, dimensi dari PCB ini. Nah, saya bisa mengukur dan bisa tahu nilainya berapa. Nah, itu namanya besaran fisis, sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Oke. Lalu kita masuk ke besaran pokok. Nah, yang sudah dikenal itu besaran pokok itu ada 7. Yang tadi saya sebutkan baru 3, panjang, massa, waktu. Nah, kalau kita nyatakan dalam tabel seperti ini, ada panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya dalam satuan SI, panjang itu ada meter, massa itu kilogram, waktu itu adalah second atau detik, arus listrik itu ampere meter, ampere, temperatur Kelvin, intensitas cahaya, kandela, jumlah zat itu mol. Nah, sering teman-teman jumpai ketika di masa pandemi ini sering orang diukur menggunakan termometer dan suhunya dalam satuan derajat Celcius. Nah, misalnya suhu orang 37 derajat, nah maka tidak boleh masuk ruangan. Nah, terus sering juga mendengar istilah social distancing, menjaga jarak minimal 1 meter atau 1,5 meter. Nah, itu hal-hal penggunaan besaran dan satuan dalam masa pandemi ini. Nah, itu yang kaitannya dengan besaran pokok. Nah, simbol-simbolnya seperti ini. Kalau panjang untuk satuannya meter, kilogram, kg, second S, ampere, Kelvin K, kandela, CD, mol, mol. Nah, itu mengenai besaran pokok. Oke. Kita lanjut ke besaran turunan.